warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarkil ma'siyatika wa a'inna ala ta'atika. Allahumma ya Rabbana ya ghafirad dunub ighfirid dunub ya satirul uyub usturul uyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana rizqna taubatan qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang kami muliakan hadirin hadirat para orang tua kami, tidak lupa para alim ulama yang berada di tempat ini, dan tidak lupa kami haturkan rasa hormat kami pula kepada guru kami, guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau, memanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama, keberadaan kita di tempat ini mari kita syukuri, karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih Anda ke tempat ini adalah Allah, yang menggerakkan Anda ke tempat ini adalah Allah. Coba kita lihat yang ada di kiri kanan tempat ini atau yang berada di jauh sana, yang seharusnya mereka berkumpul dalam kemuliaan, akan tetapi ada di antara mereka belum tergerak untuk bisa berkumpul di tempat mulia, dan ada di antara mereka yang mohon maaf kendaraannya ada, kemudian berbagai peralatan untuk bisa dia hadir di tempat mulia ada, akan tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan, mudah-mudahan yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan berkumpul dalam kemuliaan bersama kita, bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya itu bingung dari tadi mau ngomong apa. Sudah didahului sama Kiai ya. Saya bingung benar. Saya berhari-hari untuk mikir ini ngomong apa ya. Tapi ini karena perintah dari guru, akhirnya saya laksanakan. Ya mohon maaf, saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz, saya santri, Bu. Saya itu takut, dulu pernah dipesanin kata Buya, ya Rosyad, inti bukan ustadz. Sebab kalau saya disebut ustadz, khawatir saya itu gak mau belajar. Makanya sampai saya pun santri, berapa kali saya masih ingat dipanggil sama Buya Ustadz itu kalau ada santri. Kalau ada Buya gak pernah saya disebut Ustadz. Inti Rosyad, inti Rosyad. Karena saya pengen berharapan belajar terus. Dan memang kami sekarang pun masih belajar. Keberadaan kami di sini pun masih belajar. Jadi mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan. Bersama kami pun tim-tim ya. Baik, kami akan sedikit menghadirkan majelis ini pakai tema ya Bu. Temanya gampang ya. Temanya itu ikut Nabi biar hidup dimanapun enak. Ikut Nabi yaitu hidup sederhana. Nabi itu hidupnya sederhana, sehingga kalau kita bisa hidup sederhana, kemanapun kita enak, tidak ikut-ikutan. Orang lain beli motor, pengen beli motor. Orang lain beli mobil, pengen beli mobil. Orang lain beli sepeda, pengen beli sepeda. Sehingga gak bisa syukur. Yang sudah Allah berikan syukuri. Yang oleh Allah dikaruni mobil disyukuri. Yang oleh Allah dikaruni motor disyukuri. Yang oleh Allah dikaruni sepeda disyukuri. Yang dikaruni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jalan disyukuri. Ada orang yang sakit gak bisa jalan. Sehingga kalau kita bisa hidup sederhana, maka akan menjadikan kita itu enak dimanapun kita berada. Sehingga membeli ke pasar pun belilah sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Coba kalau kita beli sesuatu yang kita inginkan bermacam-macam, ya mohon maaf, ada orang itu gajinya 2 juta, gede nggak? Gede nggak Pak? Sebulan 2 juta, gede. Yaudah, gaji 5 juta gede nggak?
Tapi gajinya 5 juta, tapi semuanya serba kredit. Mobilnya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit, apalagi HP-nya kredit, bajunya kredit, makanannya kredit, kerudungnya kredit, semuanya serba kredit. Gajinya 5 juta, tapi kredit semua, sehingga repot. Maka yuk kita contoh Nabi itu hidup sederhana, tidak memaksakan. Dan orang-orang soleh itu Bu, Masya Allah, mereka tuh hidup sederhana. Pakaian, Nabi itu pernah dikasih hadiah oleh seorang raja baju Afiriyah. Orang kaya di tempat ini pun tidak bisa membelinya. Kenapa? Karena baju itu bersulam emas. Tapi Nabi pakaian itu tidak dikasihkan buat Fatimah Zahra, tapi Fatimah Zahra dikasihkan dengan baju yang masih kasar. Bahkan saya mau nanya nih yang ada di belakang ini ibu-ibu atau para remaja yang ada di sana, tahu nggak baju pengantinnya Fatimah Zahra berapa tambalan? Baju pengantinnya Fatimah Zahra itu 12 tambalan Bu. Sampai Rasulullah sendiri yang menambalnya. Mungkin ada yang ngomong, Ustaz gak ada baju bagus tadi yang Ustaz omongkan. Baju bersulam emas, siapa yang punya? Tapi tidak dititipkan. Fatimah Zahra nikah dengan yang namanya Sayyidina Ali. Kerjaannya apa? Naik pohon korma. Kalau sekarang apa? Naik pohon kelapa. Kadang-kadang gaji 3 hari buat sehari, nggak cukup. Bahkan dikatakan sama Rasulullah, ini rumah Fatimah Zahra itu sering 2 hari 3 hari nggak ada yang namanya dapurnya itu keluar asap. Artinya apa? Fatimah Zahra sering yang namanya tidak menemukan makanan. Tapi dengan keberadaan tidak ada makanan di rumahnya, dalam rumah tangganya tidak membuat dari yang namanya kemuliaan. Artinya apa? Berantem dan lain sebagainya. Sebab kalau kita tengok, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik harta. Coba kita berapa banyak, kata guru kami itu Bu, Pak, guru kami kan sering keliling ke Bogor, kemana katanya. Itu sering keliling ngomong gini, beliau tuh keliling kemana-mana menemui orang kaya. Ternyata, kata beliau, ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik harta, bukan di balik pangkat. Mereka yang beliau datangi katanya, permasalahannya begitu banyak. Tapi sering kita nemukan kakek-kakek atau nenek, ibu yang ada di desa pergi ke sawah, rajin bawa rantang, rajin bawa cangkul, sholat jamaah gak pernah ketinggalan. Udah gitu bisa canda dan lain sebagainya. Mereka menemukan keindahan. Maka yuk kita cari keindahan, yaitu dengan yang namanya ikut Nabi, hidup sederhana biar nanti enak dalam kehidupan apapun. Yuk ikut Nabi, gak usah memaksa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak gengsi. Bahkan diceritakan Nabi itu yaqumu manzilahu. Nabi biasa nyapu rumahnya sendiri. Nabi biasa melakukan yang namanya pekerjaan. Sehingga di pondok itu Bu dididik santri itu. Di pondok tuh didik. Saya ingat aja dulu waktu santrinya masih belum banyak, saya dididik sama Buya itu pasar. Nggak ngerti, saya dididik jualan PCD. Ikut Buya itu bukan dengerin, jualan PCD Rosat. Jualan, iya gak apa-apa jualan. Ini jualan, kata usahanya, jualan. Nggak apa-apa, ternyata itu bukan beliau itu pengen ngambil untung dari jualan. Ternyata beliau itu pengen mendidik santrinya agar yang namanya yang namanya biasa ke pasar, kemana biasa, pergi kemanapun biasa, sehingga nanti gak ada kesombongan dalam diri santri. Dan itulah yang dididik sama beliau. Sehingga banyak di antara santri itu yang mereka sudah timbul sombongnya, direndahkan sama beliau itu, biar nanti santri itu gak ada kesombongan. Karena apa? Dikit udah merasa ustaz, sombong, gak boleh sombong, direndahin, suruh nyuci piring yang paling rendah. Itulah didikan beliau, pengen ngikut cara Nabi. Dan Masya Allah Bu, Ibu masih ingat gak 20 tahun yang lalu, kalau makan itu telur ya Bu, dicampur tepung ya, udah gitu digorengnya pakai minyak jelantah, dibagi 5, itu gak ngerasa kurang kan? Tapi kalau sekarang yuk kita koreksi, bagaimana kita lihat sudah ada telurnya 1 masih kurang. Dulu tuh gak pernah kekurangan. Baju pun kadang-kadang selalu sampai ngelinting ya pakai, sampai ngelinting ke atas tuh ngelinting gak? Itu pun baju sampai diwantek ya zaman dulu.
sampai dijahit. Karena apa? Mereka hidup dengan yang namanya biasa kesederhanaan. Tapi ingat, mereka juga semua dalam melakukan hal itu yang namanya tetap melakukan sholat. Sholat gak pernah ketinggalan. Baik, ini bab yang akan kami jelaskan, yaitu tentang sholat. Satu kaidah yang sering disampaikan oleh guru kami bahwasanya tidak ada alasan orang gak bisa sholat. Kalau ada orang gak bisa sholat, yang salah ustadznya. Ya Bu, paham Bu? Paham nih, Bapak paham gak Pak yang di depan ini? Nah, kalau ada orang gak bisa sholat, yang salah ustadznya. Kalau ada orang sakit punya kodoan sholat, yang salah yang nungguin. Ustaz gimana? Ngajarinya gimana? Sebab yang wajib dibaca dalam sholat pun cuma 5, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyatul akhir, sholawat sama salam. Ternyata yang 5 ini pun bukan harga mati, bisa ditawar. Gimana? Saya nggak bisa Fatihah Ustaz. Ganti dengan Al-Quran sepanjang surat Al-Fatihah. Nggak bisa Ustaz. Ganti dengan Baqiyatus Sholihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 7 kali. Nggak bisa. Gimana Ustaz? Sudah baca la ilaha illallah aja sepanjang Fatihah. Nggak bisa. Diem sepanjang Al-Fatihah. Sholat tuh nggak bisa berdiri boleh. Duduk nggak bisa duduk boleh nggak bisa berbaring boleh nggak terlentang boleh berbaring. Nggak bisa terlentang, nggak bisa berbaring, sholat dengan kedipan matanya, nggak bisa dengan kedipan matanya, dengan hatinya, nggak bisa dengan hatinya, selesai. Pokoknya nggak ada. Bahkan guru kami itu dan kami pun berhusnudon, mereka yang di luar sana nggak sholat itu mereka bukan kurang ajar sama Allah, tapi bisa saja mereka itu karena tidak tahu mudahnya sholat. Bahkan diceritakan oleh guru kami itu di daerah Jamblang sana, ada orang tuh jualan nasi jamblang, sholat subuhnya jam 8. Akhirnya Buya tuh habis dari Purwakarta pulang. Ini orang kok sholat subuhnya jam 8. Emangnya kenapa Bu? Masjidnya jauh katanya. Loh emang sholat di masjid? Enggak, pokoknya jauh. Terus ininya kotor katanya, tempatnya kotor. Wudunya gak bisa katanya. Wudunya tuh gak bisa. Akhirnya Buya itu mampir di warung nasi jamblang ngajari sholat. Wudunya dengan air segelas. Segelas ini nih. Segelas air mineral ya. Wudu, ambil yang wajibnya aja. Habis itu kotorin najis. Ini kan gak najis Bu, gak ada orang kecil di sini. Oh ya kotor katanya. Ya sudah, Ibu, sholatnya pakai Ibu jualan nasi jamblang bawa samping, tak samping apa nih? Sewet pokoknya, bawa sewet, sholatnya di depan itunya. Akhirnya benar, sholat di depan. Ngajari sholat. Sampai, tapi ingat Bu, barang dagangannya jangan taruh di belakang. Sebab kalau di belakang nanti ada yang nyuri, nggak khusus sholatnya, taruh di depan. Allah Akbar, diajari sholat, ternyata bisa sholat. Bahkan diceritakan oleh guru kami, ada orang tuh kerja di pabrik 15 tahun nggak pernah sholat. Gara-garanya kenapa? Ternyata tidak tahu mudahnya sholat. Waktu beliau kunjung satu pabrik, ternyata diajarkan yang namanya begitu mudahnya sholat. Akan tetapi ini bagi orang yang memang baru belajar sholat, bacaannya semampunya, jangan dipaksakan. Bahkan kalau ada yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, pengen sholat, jangan diajari Allahu Akbar kabiro, tapi diajari yang wajib-wajib dulu. Setelah itu saking semangatnya, sholatnya cuma bisa la ilaha illallah karena sering ikut tahlilan, ya sudah sholatnya pakai la ilaha illallah saja. Coba kalau kita tengok cerita ini, kalau ada orang rajin sholat jamaah, Allahu Akbar bisa, tapi la ilaha illallah imamnya normal biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam dengar kayak gitu gemeteran, kira-kira yang salah mana Bu? Pak, yang salah yang mana? Yang bodoh tuh imamnya apa makmumnya? Imamnya kan? Baru nanti dilanjutkan yang belajar. Pokoknya pastikan di rumah kita tuh jangan sampai ada orang gak sholat. Sebab kalau ada orang gak sholat, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tukang yang bersama kerja di rumah kita, pastikan tukang itu adalah sholat. Jangan sampai gak sholat. Khawatir rumah dibangun dengan orang yang sholat, harusnya buat kemuliaan, ternyata ada orang mencuri, ada orang berbuat gak baik. Gara-gara rumah atau masjid atau musola dibangun dari orang-orang yang gak sholat. Jadi yuk kita pastikan yang kerja di toko sholat, yang kerja di pasar sholat, yang kerja di sawah sholat, yang kerja di laut sholat. Syukur-syukur nanti sholatnya jamaah. Sebab ikut Nabi jamaah itu sunnah.
Jangan sampai kita agak semangat. Ustaz, saya pengen ngajak tapi gimana? Sudah, ibu sekali ngajak, kami kan dari lembaga pengembang dakwah Al-Bahjah ya Bu. Dengan harapan apa? Kenapa dinamai lembaga pengembang dakwah Al-Bahjah? Dengan harapan apa? Siapapun yang bergabung dengan Al-Bahjah, mereka semakin berkembang dimanapun dia berada. Makanya motivasi dakwah yang sering beliau bawakan adalah, yaitu kalau dakwah itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter. Sebab kaya itu sudah ada jatahnya. Kalau pinter sambil belajar. Coba tanya, Bapak punya saudara yang di Pleret enggak Pak? Punya? Punya Pak? Tanya, SD-nya lulus enggak? Yang jualan kerupuk, bosnya kerupuk. Lulus enggak? Ada di antara mereka tuh SD-nya nggak lulus, tapi kalau memang sudah jatahnya orang kaya, jadi orang kaya. Sehingga dakwah itu bagaimana bawa umat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Misalkan ini umat, ini juru dakwah, ini ridha Allah. Maka bagaimana dakwah itu adalah membawa umat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Sehingga motivasi yang pertama adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter. Ustaz, kalau saya ngajak orang ke musola, orangnya marah-marah, nggak apa-apa, dapat pahala, lebih gede pahalanya. Sekali ngajak pahala, 2 kali pahala, 3 kali pahala, nggak mau pahala semuanya kok. Ustaz berhenti, yang penting saya udah ngajak. Berarti kita gak rindu pahala. Karena apa? Paham kalau disuruh ngajak pahala, pahala terus. Masya Allah, beliau sampaikan tadi para ulama yang ada di sini banyak pengajian Bu dihadiri, nggak harus langsung ke Al-Bahjah jauh, kadang harus ngumpulin angkot yang ada di sini deket. Ayo ada pengajian sama kiai ini, sama ustadz ini, ayo hadir. Itu yang pertama, jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter. Yang kedua adalah di saat kita ngajak orang ke tempat mulia, maka yang kedua adalah lihat orang lain ladang cari pahala, bukan ladang cari duit. Sebab kalau ada seorang ustadz kemana-mana keliling pengen cari duit, maka dijamin kata guru kami dakwahnya gak akan istiqomah. Lihat jamaahnya dikit lah nggak ada duitnya, lihat jamaah lumayan ada duitnya, nggak akan istiqomah. Kalau dakwah dijadikan ladang cari duit, tapi jadikan itu adalah ladang cari pahala. Kayak sales Bu, Ibu tahu sales nggak? Sales yang datang ke rumah itu masya Allah ya, semangat bener. Kamu pembeli pertama barang ini, udah gitu dapat diskon 50%, padahal diskonnya belum tentu 50%. Pokoknya ayo beli. Karena apa? Yakin bahwasanya itu tuh kalau beli dapat gaji dari bosnya. Begitupun kita, kalau kita ngajak orang 2 kali 3 kali, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ladang cari pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di saat kita ngajak orang ke tempat mulia, maka lihatlah orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata merendahkan. Inilah matanya Rasulullah SAW. Di saat melihat orang nggak benar, tidak pernah beliau itu melihat dengan yang namanya merendahkan. Karena apa? Orang yang nggak benar di luar sana itu belum final, mereka belum selesai, belum dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka melihat mata kasih. Maka yuk, siapa di antara kita yang pernah menangis meminta sama Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendengar ada orang nggak sholat? Atau kita sering menangis karena hilang duit, hilang baju? Siapa di antara kita? Muhammad Al-Bagir mendengar tetangganya zina, padahal nggak kenal itu siapa tetangganya, selalu menangis. Sampai diceritakan, kau menangis kenapa? Kenapa wahai imam? Dijawab oleh beliau, aku menangis karena aku pengen bahwasanya itu adalah umat Nabi Muhammad. Mereka kok gak bener, saya pengen bener mereka itu, ya Allah, gak bener. Maka yuk, siapapun yang mereka lihat dengan mata kasih, dan inilah mata yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, membuat tidak pernah merendahkan. Sebab kalau kita melihat orang lain dengan mata merendahkan, bisa saja menjadi sebab dicabutnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada abid ahli ibadah di atas gunung, kemudian ada preman di tengah pasar. Ketika yang di atas gunung kehabisan bekal, mau tidak mau turun. Dan ini preman dengar bahwa di atas gunung ada seorang yang ahli ibadah. Akhirnya pengen, ya Allah, kok saya pengen terlintas dalam diri saya, pengen benar, pengen ini. Di sana ada seorang yang alim ahli ibadah. Akhirnya preman naik ke atas gunung dan kiainya pun turun.
sang ahli ibadah turun, dan gunung bukan yang ditemukan hanya ada jalan setapak. Akhirnya sang kiai pun turun, kemudian sang preman pun naik. Ketika naik berpapasan di jalan, dan ketika berpapasan di jalan, sang preman melihat dengan mata kasihnya, ya Allah, kok saya orang nggak bener, saya pengen bener, kok tiba-tiba kayak gini. Akhirnya sang kiai melihat dengan mata merendahkan, dan apa yang terjadi diceritakan ini menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan preman ini menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai tidak menyapa, ini enggak menyapa. Lihat. Ini, maka yuk siapapun di antara kita, mari kita lihat orang lain semua dengan mata kasih, bukan dengan mata merendahkan. Dan yang terakhir, di saat kita ngajak orang, lihatlah orang lain itu, mohon maaf, yang keempat adalah koreksi diri di saat kita mengajak orang lain. Cara pertama kok gini gak mau, lihat cara kedua. Cara ini kok mau, cara ketiga, cara keempat. Nabi Muhammad itu, Bu, ada mayat orang kafir, mayat orang Islam, dipisah. Dan ketika dipisah, Nabi terdiam dengan satu mayat, dan setelah diceritakan satu mayat ini siapa? Kayaknya aku kenal dengan ini. Kata sahabatnya, manggil, wahai sahabatku, tahukah ini mayat ini? Ya Rasulullah, kau gak tahu orang ini? Ini orang yang suka mencaci maki kamu, orang yang suka melempari kotoran kepadamu, kau gak tahu? Lihat, tahu orangnya tapi gak ingat kejelekannya. Nabi langsung nitikan air mata. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasul, kau menangisi orang kafir, kau menangisi orang yang di luar Islam? Ya, aku menangisi. Orang ini tiap hari melihat aku, orang ini tiap hari memperhatikan aku, akan tetapi orang ini kok enggak masuk Islam. Apa ada yang kurang dalam diriku? Nabi sudah koreksi diri. Padahal Nabi tidak akan pernah bersalah dan tidak akan bersalah. Tidak pernah bersalah dan tidak akan bersalah. Itu Nabi Muhammad masih koreksi diri untuk mengajak orang kepada kemuliaan. Maka yuk, siapapun di antara kita, di saat kita ngajak orang, posisikan dengan yang namanya 4. Tapi ingat, kata guru kami, kalau ngajak orang ke tempat mulia, yang paling terpenting itu adalah akidahnya benar sama akhlaknya benar. Sebab ada, Bu, yang gak jauh masih di Cirebon sini, akidahnya benar, Bu, tapi akhlaknya gak benar. Ya mohon maaf, di kamar mandi berduaan, haram tetap. Padahal pesantren, kami gak kunci karena gak sebut nama pesantrennya. Akidahnya benar tapi akhlaknya gak benar. Di kamar mandi berduaan, bahkan di kami itu diperbanyak kamar mandi. Di pondok yang guru kami itu diperbanyak kamar mandi. Kenapa? Karena gak boleh, itu akhlak gak benar juga. Ada lagi yang akidahnya gak benar tapi akhlaknya benar. Mohon maaf, pakai cadar. Itu kemuliaan Allah berikan. Tapi dikit-dikit ngaci maki, maulidan gak boleh, tahlilan gak boleh, hadir majelis ini gak boleh. Yang boleh apa? Pokoknya yang masuk surga ini saja, gak boleh semuanya. Maka di saat kita memasuki majelis adalah majelis yang mulia. Maka benar kata beliau yang tadi disampaikan sesepuh kita yang ada di sini. Di saat kita menghadiri majelis, tanya bukunya kira-kira pantas dibaca apa enggak, kira-kira menyesatkan kita atau tidak. Jangan sampai kita hadir satu majelis yang penting enak, sehingga nanti bergurunya salah. Gara-gara sudah pinter internet, gurunya ubah Google semuanya. Harus dipilih semuanya, mana yang benar, mana yang enggak benar. Baik, ini saja yang dapat kami hadirkan, mudah-mudahan bermanfaat.